Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana? Tetap semangat kan untuk tetap menerima materi hari ini? Oh ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri kalian dengan mencuci tangan dan jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan apapun. Sebelum saya akan menjelaskan materi kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Bu Kopso. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala dibagi menjadi 3 poin, di antaranya wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan sendiri artinya adalah pandangan atau tinjauan. Wiyata, pengajaran atau pendidikan. Mandala, kawasan atau lingkungan. Kalau digabungkan, wawasan Wiyata Mandala menjadi cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan dan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala itu? Unsur-unsurnya diantaranya yaitu 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya, materinya adalah sekolah dan fungsinya. Di sini, sekolah dan fungsinya adalah sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pembelajaran, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pembelajaran untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, kemampuan berkarya. Jadi, pada sekolah di sini kalian bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, kepribadian yang baik, hubungan kalian dengan sesama teman kalian maupun kemampuan kalian dalam mengembangkan karya atau minat bakat kalian. Kemudian, fungsi sekolah. Apa sih fungsi sekolah di sini? Yaitu fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi, fungsi sekolah di sini adalah tempat kalian untuk belajar, mematuhi segala aturan atau tata tertib kehidupan di masyarakat ataupun di sekolah, dan tempat kalian untuk mencapai tujuan pendidikan kalian, atau lebih tepatnya adalah mencapai cita-cita kalian. Jadi di sekolah berfungsi sebagai tempat kalian untuk mengembangkan diri kalian. Selanjutnya,
Peran siswa dalam Wiyata Mandala di antaranya yaitu berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Di sini kalian bisa mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah. Kemudian wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Nah, pada poin yang kedua ini kalian bisa melaporkan kepada guru bila pada diri kalian terjadi sebuah gangguan, entah itu dari diri kalian sendiri, entah itu dari lingkungan kalian maupun masalah pribadi kalian, bukan hanya kepada guru atau kepala sekolah, tetapi di sekolah SMP ini kalian juga sudah diwadahi oleh pendidikan atau tempat curhat nantinya, yaitu bernama BK. Kemudian selanjutnya adalah membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Di setiap sekolah sudah pasti ada yang namanya tentang tata tertib dan aturan. Nah, disitulah bagaimana kalian disuruh untuk menaati tata tertib yang sudah diterapkan atau sudah dijalankan pada sekolah kalian. Bukan hanya sebagai sebuah wacana yang hanya dipajang pada dinding sekolah kalian, tetapi kalian juga harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di sekolah kalian yang kalian pilih, yaitu SMP Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya adalah siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Pada poin yang keempat ini, kalian siswa-siswi SMP Dr. Sutomo Surabaya dituntut untuk bisa mengatur waktu 1. Belajar kalian, 2. Main kalian, maupun kegiatan-kegiatan kalian yang ada di luar. Makanya, mumpung masih muda, jangan buang waktu-waktu kalian dengan percuma. Yang kelima adalah pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Setelah kalian sudah menjadi siswa-siswi SMP Dr. Sutomo Surabaya, diharapkan menjaga semua yang ada di SMP Dr. Sutomo Surabaya. Mulai dari hal yang terkecil saja, misalkan ada sampah yang berserakan, bukan berarti itu bukan sampah kalian, tetapi alangkah baiknya kalau kalian mengedepankan kesadaran diri dengan mengambilnya dan membuangnya ke sampah. Menjaga tembok-tembok sekolah, jangan sampai untuk mencoret-coret tembok sekolah. Dan yang lebih utama lagi adalah menjaga nama baik kalian dan menjaga fasilitas bangku yang sudah ada pada kelas kalian. Selanjutnya yaitu ingat bahwa marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Profesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Perlu diketahui bahwa kalian harus sebagai siswa-siswi SMP Dr. Sutomo, kalian harus bisa menempatkan diri kalian sebagai siswa yang baik, siswa yang bisa mematuhi tata tertib, dan siswa yang peduli akan lingkungan kalian. Selanjutnya, pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang.
Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Dari poin ini bisa diambil kesimpulan bahwa bersyukurlah kalian yang sudah mendapatkan ilmu pendidikan. Karena seseorang yang sudah mendapatkan ilmu pendidikan, maka masa depannya juga akan baik dan cerah. Jadi, belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai mengecewakan kedua orang tua kalian. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Kopso sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kalian dan bisa untuk menjadi pedoman dalam diri kalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri kalian di masa pandemi seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.